Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Ham Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zahra Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko bisnis dan strategis. Perlu diketahui bahwa memahami pentingnya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Lalu, ada pula definisi dan konsep dasar manajemen risiko. Yang pertama yaitu definisi risiko. Definisi risiko adalah potensi peristiwa yang dapat berdampak negatif bagi bisnis. Yang kedua, tujuan manajemen risiko. Meminimalkan dampak risiko dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, ada prinsip dasar. Identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko. Lalu ada pula identifikasi dan analisis risiko bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mendata risiko operasional, finansial, strategis, dan lainnya. Yang kedua, analisis risiko. Menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko. Yang ketiga, ada prioritas risiko. Fokus pada risiko dengan dampak tinggi dan probabilitas tinggi. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko bisnis. Yang pertama ada penghindaran. Menghindari aktivitas berisiko tinggi, lalu ada pengalihan, mengalihkan risiko ke pihak lain. Selanjutnya ada pengurangan, menurunkan probabilitas atau dampak risiko. Lalu penerimaan, menerima risiko sebagai bagian dari bisnis. Lalu selanjutnya ada implementasi manajemen risiko strategis. Yang pertama yaitu rencana aksi. Rencana aksi menetapkan langkah-langkah konkret mitigasi risiko. Yang kedua ada pemantauan, yaitu mengawasi efektivitas, implementasi, dan mengidentifikasi risiko baru. Lalu yang ketiga ada evaluasi berkala, menilai kinerja manajemen risiko, dan membuat perbaikan. Selanjutnya ada pula peran pemimpin dalam manajemen risiko. Yang pertama, ada keteladanan, memberikan contoh dalam mengambil risiko secara bijak. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan, memberikan contoh dalam mengambil risiko secara bijak. Lalu yang ketiga ada komunikasi, mensosialisasikan pentingnya manajemen risiko ke seluruh organisasi. Dan yang keempat ada budaya organisasi, membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus penerapan manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri yaitu analisis komprehensif risiko dalam organisasi. Yang kedua ada penilaian dampak. Penilaian dampak yaitu evaluasi potensi dampak buruk dari risiko. Yang ketiga ada strategi mitigasi. Penyusunan rencana aksi untuk mengurangi risiko. Dan yang keempat, ada implementasi penerapan strategi manajemen risiko di seluruh organisasi. Lalu, kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen risiko strategis merupakan komponen penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko untuk menghadapi ketidakpastian. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.